القائمة الموقوفة ونتاجها وثمار الأشجار الموقوفة هل فيها زكاة وهل فيها خلاف على مذهب الشافعي؟ As-sa'imatu fil lughati ar-ra'iyatu minal hayawanat. Binatang yang tidak memerlukan biaya perongkosan untuk kita memeliharanya atau untuk kita memeliharanya. Binatang ternak, seumpama kambing, seumpama lembu, seumpama kerbau, yang makan dan keperluan hidupnya seharian itu tanpa ada pembiayaan, tanpa ada ongkos daripada kita. Jadi kita tidak keluar duit, itu namanya as-sa'imat dikala ilmu mubah. Kalau seandainya kambing belaan kita tadi itu kita memiliki beberapa ekor kambing, katakan saja cukup nisab 50, 40 dan cukup nisab. 40 ekor kambing itu kalau seandainya keperluan sehari-harinya kita terpaksa kena carikan rumput, belikan rumput, dan memang menjadi beban dan biaya kepada kita, kambing tersebut tidak wajib disakati karena kita keluar biaya untuk kita memberi makan. As-sa'imatu al-mawqufatu, sa'imah mawqufah, jadi yang memakan daripada rumput-rumputan yang mubah. Qala li anna tar'a al-usyb wal kala mubah. Al-mawqufah yang diwakafkan, jadi ada beberapa ekor kambing, ada beberapa ekor lembu nisabnya 30, jadi 30 ekor lembu tadi itu diwakafkan untuk masjid. Makanannya rumput-rumputan yang ada di sekitar masjid, ada tanaman, ada rumput-rumputan. Qala wanita juha, jadi bukan hanya setakat dengan saimah saja, tapi juga dengan anak beranaknya. Wasimarul asjad al-mawqufah, begitu juga dengan buah-buahan daripada tanaman-tanaman yang diwakafkan. Mazhab kita senang, mazhab kita yang wajib disakati itu hanya dua saja, satu buah taman, yang kedua buah anggur. Mazhab Imam Abu Hanifah semua jenis buah-buahan. Permasalahan sekarang, kalau kita ada tidak kurang daripada 100 hektar buah tamar, hasilnya banyak, tahunannya kita dapat hasil daripada buah tamar tadi itu tidak kurang daripada ratusan ribu RM. Permasalahan sekarang, kalau yang sekian ratus hektar tadi itu diwakafkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk sekolah, untuk apa saja, apakah pada tiap tahunnya buah-buahan yang diwakafkan, lembu yang diwakafkan wajib kita zakati sebagaimana hak milik yang kita miliki? Ini pertanyaannya. Qala wa hal fiha zakatun wa hal fiha khilafun, dalam mazhab kita al-jawabu amma simaru fa in kanat asjaruha waqfan ala muayyan, seperti sekian hektar buah-buahan tadi itu diwakafkan kepada fakir miskin, untuk para pelajar yang ada di UKM, UIE, yang mana saja, waqfan ala muayyan lazimatu zakatu bila khilaf, kepada siapa? Kepada al-muayyanin tadi itu. Jadi diwakafkan hasil daripada tanah yang sekian hektar tadi itu, tanamannya diwakafkan, hasilnya diwakafkan untuk mahasiswa-mahasiswi UKM. Maka ke atas mereka pada saat masa panen nanti mereka wajib mengeluarkan 10% daripada jumlah kesemuanya. Qala bila khilaf li'annahu yamliku hadis simar bil kantaman, karena mereka memiliki hasilnya. Kalau seandainya cukup, qala yang sarifu yatasarrafu bi kaifa sya wa in kanat rajiatin amah, untuk fakir miskin. Ini wakaf untuk penghuni asrama. Penghuni asrama itu siapa-siapa yang duduk di situ secara bersih ganti. Jadi bukan khusus kepada seseorang. Qala fala zakat fiha al-asah. Maka dari sini kita dapat menjawab. Ini kita ada berapa orang sekarang? 2, 4, 5, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Kita hampir dalam 100-an sekarang. Jadi kalau kita kumpul duit masing-masing keluar duit 1000 RM, berarti terkumpul duit 100.000. 100.000 itu sudah melebihi nisab. Nisab sekarang kira-kira dalam 13.000 untuk nisab zakat. Dalam 13.000, untuk lebih pastinya emas sekarang 177. 171 gram kali 85. Hitungannya hitung sendiri. Itu nisab. Permasalahan sekarang, duit yang 100.000 RM tadi itulah duit kita bersama. Kita tunjangkan, kita modalkan, dapat untuk alhamdulillah tiap tahun kita dapat untuk tidak kurang daripada 40.000, daripada 100.000 menjadi pada 140. Untuk tahun pertama wajib kita zakat tidak? Tidak wajib. Kenapa? Sebab itu milik orang ramai. Kecuali kalau ada di antara daripada antum yang sahamnya di situ 20.000 RM, untuk anta wajib.
Untuk anak tidak, sebab anaknya setakat 1000 saja. 1000 sekarang sudah menjadi 1500. 1500 masih belum cukup nisab. Kenapa? Karena milik orang ramai. Tapi kalau seandainya ada yang menyimpan di koperasi itu dalam hitungan nisab, maka untuk dia secara khusus wajib mengeluarkan 2,5% pada tiap tahun. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Li'annahu yamliku hadhihi thimar. Wa in kana ala jatin ammatin fala zakata fi al-asal al-mashhur min nusus asy-Syafi'i wa ashabihi wa li-Syafi'i qaulun dha'if hakahu anhu Ibnul Mundhir. Wa amal masyiyah, sementara dengan binatang ternak. Jadi seseorang mempunyai ternak binatang, jika lakukan ala wijatin amma pun juga tidak ada zakat secara mutlak tanpa ada khilaf. Wala taji'u fi hikayat Ibnul Mundhir di anna zakatan masyiyah mabniyatun 'ala musamahah. Wa in kanat waqfan 'ala muayyanin, tapi kalau seandainya masyiyah 100 ekor lembu tadi itu 100 ekor lembu berapa zakatnya? Nah, topik berapa zakat 100 ekor lembu? Berapa dan berapa? Hah? 2 ekor tadi 1 ekor musinah, 1 ekor tadi. Jadi lembu mudah dihitung, tidak sebagaimana dengan onta. Onta paling susah. Alhamdulillah Allah tak bagikan onta di negara kita, sebab susah dihitung. Lembu zakatnya daripada 30 ekor lembu zakatnya 1 ekor tabi. Arti daripada tabi 1 ekor lembu yang berusia 1 tahun, yang masa usia 1 tahun itu dia masih ikut ibunya, makanya itu disebut dengan tabi. Kemudian kalau seandainya jumlah bilangannya sudah mencapai 40 ekor lembu, 40 ekor lembu atau kerbau, zakatnya musinah, usianya 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Kemudian 50 tetap dengan 1 ekor musinah, 60 berarti 2 ekor tabi, 30 tabi. Kalau 60 berarti 2. Kalau 70 1 ekor tabi untuk 30-nya dan 1 ekor musinah untuk 40-nya. 80 2 ekor musinah, 90 3 ekor tabi, 100 2 ekor tabi dengan 1 ekor musinah. Kalau kambing daripada 40 ekor kambing zakatnya 1, 80 tetap 1, 100 tetap 1, 120 tetap 1, 121 baru menjadi 2. Jadi jangan gunakan 41. Kalau 80 berapa sih? Mana? Kalau 140, 120 ya 3. Kenapa? 40 kan 1, berarti kalau 120 jadi 2, jadi 3. Nah, entah boleh mudah. Bisa menyesatkan orang. Tak boleh macam itu. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat waqfan 'ala muayyan fayabni 'ala dzalika 'ala milka fi raqabatil mawqufi lahu wa fihi khilafun. Maka hukumnya yang bani 'ala dzalika 'ala milka fi raqabatil mawqufi lahu, apakah kepemilikan binatang ternak yang diwakafkan tadi itu kepada orang yang diwakafkan atau macam mana? Di sana terdapat khilaf kalangan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang pertama mengatakan itu adalah hak miliknya al-mawquf lahu, berarti wajib disakati. Bagi pendapat mengatakan tidak dimiliki sama mereka, mereka hanya mendapatkan manfaatnya saja. Kalau begitu tidak wajib disakati. Masalah Masalah pada qala al-ulama anna nisab al-mu'asyirati khamsatu awsudin wa hiya alfun wa sittu mi'atin. Kita hitung dengan bahasa kita saja. Nisab al-mu'asyarat, mu'asyarat itu maksudnya tiap biji-bijian, tiap jenis tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang wajib kita keluarkan zakatnya 10%, itu namanya mu'asyarat. Jadi seperti padi, gandum, jagung, sagu. Jadi mungkin juga kita tinggal di sebuah lokasi, di sebuah tempat yang dengan makan mereka sana itu adalah cempedak. Jadi cempedak itu jadi nasi. Sementara dengan jeruk itu jadi lauknya misalnya saja. Jadi macam mana? Maka dengan mereka wajib keluarkan zakat cempedak. Kenapa? Karena cempedak sudah jadi makanan pokok. Jadi hitungannya zakat yang harus kita keluarkan daripada 100 ton atau 1000 ton misalnya, 1000 ton yang wajib kita keluarkan itu adalah
100. Kalau 10 tan, 1 tan, 1000 tan, berarti 100 tan yang kita keluarkan. Begitulah seterusnya, 1/10 atau al-asyarah daripada kesemuanya tersebut dengan mu'asyarah. Yaqulu al-mu'asyarah khamsatu awsuq. Zakat tanaman, biji-bijian, makanan pokok itu adalah 1/10 daripada 100, 10 daripada 10, 1. Jumlah nisabnya khamsatu awsuq. 1 wasak dengan hitungan kita sama dengan 60 sa'. Beda bunyinya. Wasak dengan sa'. 1 sa' gantang fitrah. Jadi hitungan 1 wasak sama dengan 60 gantang fitrah. Berarti khamsatu awsuq 5 kali 60. 5 kali 60 300. Berarti hitungannya 300 sa'. 1 sa' yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu hitungannya namanya sa'. Jadi 300 sa' untuk 5 wasak. Kalau kita kalikan kepada kilo, kita kali 3. Jadi hitungan kurang lebihnya 900 kg. Yang memiliki 900 kg buah tamar, buah anggur zabib, beras, padi, gandum. Kalau masih padi lagi 2 kali ganda. Kalau sudah jadi beras 900. Kalau masih gandum atau masih padi, hitungannya 2 kali lipat, berarti 1800 kilo. Qala wahya alpun, itu tidak ada lagi kegunaannya di tempat kita. Wahal fi qadri ridin Baghdadin khilafun amla. Al-jawabu al-asahu anna ridla Baghdad 100 dirham. Itu sudah tidak terlalu penting. Yang penting hitungan nisab kalau dengan hitungan kita sekarang ini sama dengan 900 gram bersih, tidak ada kulit. Sementara kalau dengan tangkai dan kulitnya kita hitung 2 kali ganda 1800. Masalah ton. Masalah masifatul fuqara alladziina yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi khamsin. Jadi ada penceramah semangat sekali. Jadi penceramah tadi itu untuk memberikan motivasi semangat kepada orang-orang miskin. Jadi pas itu diceritakan, syukurlah kalian Allah takdirkan jadi orang miskin. Kalau jadi orang kaya repot, masalah, problem, tanggung jawab, aina laka hada, anna laka hada, macam-macam pertanyaan yang ditanyakan. Tahu tak, di antara daripada anugerah yang Allah bagikan kepada kalian, kalian Allah masukkan ke dalam surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Jadi kata mereka, buat apaan di dalam surga? Allah masuk daripada orang-orang jadi tanah masuk. Dikira kalau masuk lebih awal daripada orang ramai, sepi lah kalau macam itu. Tidak sama sekali dengan orang ramai saja tanah pergi awal ke sana. Katanya buat apa? Masuk 40 tahun sebelum orang kaya, buat apa di situ? Buat apa di sana banyak ya warna buat banyak itu macam-macam aktiviti, macam-macam kegiatan, terseronok lah. Tapi dia beranggapan seperti masuk dalam satu buah kebun tak ada orang di situ. Jadi masuk 40 tahun sebelum orang-orang kaya, katanya buat apa? Masuk awal-awal di situ, tunggu orang ramai lah. Saya shock sama orang-orang banyak. Itu macam mana sifat fuqara yang masuk surga sebelum orang-orang kaya? Bi-500 am, dalam hitungan waktu 500 tahun. Jawabumul muhtajun alladzina laysa lahum kifayatun, itu adalah orang-orang yang berhajat yang tidak memiliki keperluan hidup mereka. Walaysu murtakibina kabiratan minal ma'asi hadza ma dhahara lana, dan tidak pernah tertabit kepada perkara-perkara, tidak pernah tertabit kepada dosa besar. Jadi kumpulan Nabi kita sabdakan hajat-hajat dan keinginan mereka terbawa sampai mati bisudurihim. Jadi kumpulan yang seperti itulah yang pernah nanti kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, sertakanlah aku dengan orang-orang miskin, dan juga bangkitkanlah aku nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Nabi kita bersabda, ya Aisyah, ittakhidhi lahum yada fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Aisyah, berjasalah kamu dengan mereka sebab mereka punya kekuatan dan pemerintahan dan kuasa hebat nanti pada hari kiamat. Jadi dalam satu rangkaian hadis itu diceritakan seperti ini. Jadi pada saat seseorang dibawa ke neraka jahanam ikut rombongannya,
maka pada suatu dia terlihat salah satu daripada penghuni surga dan dia pun juga mengenalnya. Hei, tidakkah awak yang pernah anak bantu dengan sebotol air minum pada itu di depan masjid wilayah tempoh hari? Katanya, Allah siapa? Aku Haji, misalnya Haji Abdul Jabbar lah misalnya. Kalau kita tanah sebuah Haji Abdul Karim, kalau ada Abdul Karim yang bernama Abdul Karim di sini, ada tuh. Kalau ada Abdul Jabbar juga ganti dengan Haji Nikahku lah. Berarti tidak ada nama itu. Awak siapa sebenarnya? Aku nikahku. Awak nikahku kah? Oh, iya betul. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga si penghuni surga yang pernah mendapatkan bantuan sebotol air tadi itu memohon syafaat kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dia daripada neraka karena dia pernah membantu aku. Itu mana daulatan ta'inna yahum daulatan yaumil qiyamah. Mereka mempunyai daulah pemerintahan dan kekuasaan pada hari kiamat. Sehingga yang tadi sudah kompong dan sudah pasti dan positif akan masuk neraka, akhirnya dengan syafaat daripada yang mendapatkan segelas air minum tadi itu, akhirnya dia diselamatkan daripada siksa Nabi neraka. Summa qala mas'alatun. Terakhir masalah yajuzu daf'u zakat ila yajuzu daf'u zakat ila muslimin baligh la yusalli wa ya'taqidu anna as-salata wajibatun alaihi. Ini masalahnya. Gimana kalau kita berikan zakat kepada orang yang tak sembahyang? Bolehkah memberikan zakat kepada orang yang tidak sembahyang, yang tidak puasa, duit dihabiskan untuk merokok, untuk minum arak, untuk main judi, tetapi dengan berbagai kemungkaran? Tapi dalam pihak sama dia meyakini main judi itu haram, merokok itu makruh. Tapi sekarang hukumnya haram, kata PG hukumnya haram. Saya juga ikut menyokong pendapat pakai. Kalau dulu dikata terasa panas, saya ikut hidup. Sejuk panas. Salah satunya mana? Ada. Ada tak? Nanti besok kena. Jadi pilih pengantin. Kalau pengantin bersanding sih mesti sampai keluar keringat keluhan, keluar dulu. Masalah terakhir. Jadi macam mana? Tapi tetap yakini merokok haram, main judi haram, minum arak haram, main perempuan haram. Tapi dia tetap bagaimana? Tetap keyakinan spekulatif. Tapi entah kenapa harus sembahyang. Belum dapat hidayah. belum dapat futuh dari belum Allah bukakan pintu hati anak. Doakannya saya mudah-mudahan anak juga masuk orang baik dan masuk surga daripada terima. Tapi aku kena sembahyang lah, insya Allah. Kalau Allah bukakan pintu hati anak, insya Allah masuk sembahyang. Mungkin lebih rajin daripada Tuan Syekh. Jawabannya bagus tapi lasak. Ya kok jawabannya macam mana? Boleh tak kesimpulannya? Boleh tak bagi zakat kepada ahli maksiat? Begitu saja. Kalau ingkana balighan tarikan lis-shalah, kalau seandainya orang tadi sudah balik dan meninggalkan sembahyang, wasamara ala zalika ila hidati zakati, lam yajuz daf'uha ilaihi, dan berterusan macam itu dan meninggalkan sembahyang, tidak pernah mengqadha dan melaksanakannya, maka tidak boleh kita bagikan zakat kepada orang itu. Kenapa? Sebab manusia yang sejak daripada kecilnya tidak sembahyang itu sudah menjadi mahjur, bisa pahim kana yasihu qabduhu. Walakin yajuzu daf'uha zakat ila wali, boleh kita bagikan zakat kepada pengasuhnya, kepada orang tuanya yang membelah si dia tadi itu. Fayaqbiduha bihadza syafihi. Kenapa dikatakan syafi? Karena sudah balik tapi hidup tidak keru-keruan. Hidup manusia yang tidak keru-keruan, yang tidak tahu hukum hakam, yang tidak tahu agama, taunya hanya hiburan saja, musik saja, suka saja. Itu kalau bahasa hukum disebut sufaha. Saya kudu sufaha minan nas. Jadi budak kecil, belaan atau juga anak yatim itu kalau seandainya sudah dewasa, mengerti tentang hukum hakam dan juga mengerti tentang masalah keuangan, maka duit peninggalan daripada orang tuanya bahkan kita serahkan. Tapi kalau ternyata duit dibuang-buang atau juga tidak tahu hukum hakam tetapi dengan berbagai larangan, maka dengan anak kecil yang sudah balik, laki-laki yang sudah balik tadi tetap saja dihukumkan mahjur bisa bahid wa in kana balagha musalliyan rasyidan. Ini yang sering berlaku, balik
dalam keadaan elok. Sumatera terkasalah, kemudian beberapa waktu kemudian dia tidak sembahyang. La yahjur al-qadhi alaihi jazadahu wa ilaihi. Maka yang tidak dihajar, maksudnya yang tidak diambil leluasanya oleh qadhi, yang tidak disukai leluasanya oleh pihak kerajaan, boleh saja dengan kita memberikan zakat kepadanya. Wa sahha qabduhu linafsi kama tasihu jami'u tasarrufatihi. Kesimpulan jawaban daripada Imam Nawawi di sini, boleh saja memberikan zakat kepada seseorang yang dulunya pernah sembahyang kemudian tak bagaimana sampai dengan kewajiban ibadah dia tinggalkan. Kenapa boleh? Karena dia masih boleh menerimanya. 105 kan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi kita puasa Ramadan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali nanti pada malam Kamis. Besok Selasa malam Rabu. Anak ada di kampung. InsyaAllah kita berjumpa kembali pada hari Rabu malam Kamis.